Halo, saya Dr. Wins, dokter spesialis ortopedi. Kali ini kita akan membahas bekas luka yang menonjol. Apa itu? Setelah luka membaik atau luka operasi, biasanya pasien datang mengeluhkan adanya tonjolan yang kadang membesar dan membekas. Gak tahu juga pada bekas luka tersebut. Apa itu? Mari kita bahas. Apa itu keloid? Keloid adalah jenis jaringan parut yang tumbuh berlebihan akibat proses penyembuhan luka yang tidak terkendali. Berbeda dengan jaringan parut biasa, keloid dapat terus berkembang melebihi batas luka awal dan menimbulkan rasa yang gatal, nyeri, serta gangguan estetika. Meskipun tidak berbahaya secara medis, kondisi ini seringkali menyebabkan ketidaknyamanan dan dapat berdampak pada kepercayaan diri seseorang. Video ini akan membahas penyebab, mekanisme pembentukan, faktor risiko, serta pilihan pengobatan yang berdasarkan penelitian ilmiah. Mekanismenya, pembentukan keloid terbentuk ketika proses penyembuhan luka berlangsung secara berlebihan. Normalnya, setelah kulit mengalami cedera, tubuh akan membentuk jaringan parut untuk menutup luka. Proses ini melibatkan produksi kolagen, yaitu protein utama yang memberikan kekuatan dan struktur pada kulit. Pada individu yang rentan terhadap keloid, produksi kolagen ini menjadi tidak terkendali dan menyebabkan penebalan jaringan yang terus membesar, bahkan setelah luka sembuh. Menurut studi oleh Asam et al. 2021 dalam International Journal of Molecular Science, ketidakseimbangan antara sintesis dan degradasi kolagen, terutama kolagen tipe 1 dan 3, berperan penting dalam perkembangan keloid. Selain itu, faktor pertumbuhan seperti transforming growth factor, TGF-beta ya, dan platelet derived growth factor juga terlibat dalam merangsang proliferasi fibroblast, yaitu sel yang bertanggung jawab dalam produksi kolagen. Faktor resiko keloid. Beberapa faktor yang meningkatkan resiko seseorang mengalami keloid meliputi diantaranya faktor genetik. Studi oleh Bayat et al. 2019 dalam Journal of Investigative Dermatology menunjukkan bahwa faktor genetik memainkan peran utama dalam perkembangan keloid. Jika salah satu atau kedua orang tua memiliki riwayat keloid, kemungkinan seseorang mengalami kondisi itu meningkat. Kemudian ada ras dan etnis. Individu dengan kulit berpigmen lebih gelap, terutama keturunan Afrika, Asia, dan Amerika Latin, memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami keloid dibandingkan individu berkulit terang. Itu menurut Marmeros et al. Studi ya. Kemudian jenis luka dan lokasi luka yang lebih dalam ya, yang lebih dalam seperti luka operasi, luka bakar atau bekas tindikan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk berkembang menjadi keloid. Area tubuh yang sering mengalami ketegangan seperti dada, bahu, telinga juga rentan terhadap pembentukan keloid. Itu studi dari Sullivan et al. Tahun 2022. Kemudian ada juga usia. Keloid lebih umum terjadi pada individu berusia 10 hingga 30 tahun dengan puncak kejadian di usia remaja hingga awal dewasa muda. Ya, penelitian oleh Morris et al. 2021. Kemudian gejala dan ciri-ciri keloid. Keloid biasanya berkembang dalam beberapa bulan setelah luka sembuh. Beberapa gejala yang sering dialami antara lain benjolan yang tebal dan terangkat di atas permukaan kulit, warna merah muda hingga keunguan, tergantung pada warna kulit individu. Lalu ada juga rasa gatal ya, atau nyeri yang dapat bertahan dalam waktu lama.
Ukuran yang terus bertambah meskipun luka sudah sembuh sepenuhnya. Tidak seperti bekas luka hipertrofik yang cenderung tetap dalam batas luka awal. Keloid ini juga dapat terus meluas tanpa batas yang jelas ya. Diagnosisnya dan pencegahannya biasanya dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter ya. Dalam beberapa kasus, biopsi kulit dapat dilakukan untuk memastikan bahwa jaringan tersebut bukan tumor atau kondisi kulit lainnya. Untuk mencegah terbentuknya keloid, terutama pada individu yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi ini, beberapa langkah dapat dilakukan seperti menghindari tindakan yang beresiko yang menyebabkan keloid seperti tindikan atau penggunaan tato. Kemudian menggunakan perban tekanan atau silikon gel setelah operasi atau cedera untuk mengurangi resiko pembentukan keloid. Menurut studi dari Gold et al. 2023. Kemudian menghindari paparan sinar matahari langsung pada luka yang sedang dalam proses penyembuhan. Karena radiasi ultraviolet dapat memperparah hiperpigmentasi dan pertumbuhan jaringan parut. Pilihan pengobatan keloid, meskipun keloid tidak berbahaya, banyak individu mencari pengobatan untuk alasan estetika atau gejala yang mengganggu. Terdapat beberapa metode pengobatan yang umum digunakan, misalnya terapi kortikosteroid, suntikan kortikosteroid seperti triamcinolone, asetonid merupakan pilihan pertama dalam pengobatan keloid. Terapi ini akan membantu mengurangi peradangan, menghambat proliferasi fibroblast, dan menekan produksi kolagen yang berlebihan. Itu menurut studi dari Gaulich et al. Tahun 2019. Lalu bisa juga dengan terapi laser, laser fraksional CO2 atau pulse dye laser PDL telah digunakan untuk mengurangi ketebalan keloid dan meningkatkan warna kulit di sekitarnya ya. Itu Andrew et al. 2021. Namun hasilnya bervariasi tergantung dari individu tersebut ya. Lalu ada krioterapi. Terapi menggunakan nitrogen cair untuk membekukan jaringan keloid menyebabkan regresi bertahap. Krioterapi efektif untuk keloid kecil tapi dapat menyebabkan hipopigmentasi. Itu studi dari Berman et al. Tahun 2020. Kemudian operasi eksisi juga bisa untuk mengangkat keloid secara bedah. Sering dilakukan, tetapi tingkat kekambuhannya cukup tinggi jika dikombinasikan dengan terapi tambahan seperti radiasi atau suntikan kortikosteroid pasca operasi. Itu studi oleh Ogawa 2022. Lalu ada juga terapi radiasi, ya radiasi dosis rendah. Setelah operasi dapat mengurangi kemungkinan keloid tumbuh kembali. Studi oleh Kim et al. 2023 menunjukkan bahwa terapi ini efektif dalam menekan pertumbuhan fibroblast. Terus terapi silikon gel dan perban tekanan menggunakan lembaran silikon atau perban tekanan selama beberapa bulan dapat membantu meratakan dan mengurangi ukuran keloid meskipun efektivitasnya tergantung pada kepatuhan pasien. Itu studi menurut Gold et al. Tahun 2023. Kesimpulannya, keloid adalah pertumbuhan jaringan parut yang tidak normal akibat produksi kolagen berlebih. Faktor genetik, etnisitas, lokasi luka, dan usia berkontribusi terhadap resiko pembentukannya. Meskipun tidak membahayakan kesehatan, keloid dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan emosional. Berbagai metode pengobatan tersedia mulai dari terapi kortikosteroid hingga operasi dan radiasi, tetapi hasilnya bervariasi untuk setiap individu. Oleh karena itu, pencegahan dan pemantauan luka dengan hati-hati sangat penting, terutama bagi mereka yang memiliki kecenderungan genetik terhadap keloid. Oke, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Saya Dr. Wins, dokter spesialis ortopedi. Sampai bertemu kembali di topik menarik selanjutnya.